Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pembicara satu dari tim pemerintah berusaha menyamakan konsep dari penggunaan dan penyebaran narkoba di lingkungan sekolah dengan konsep masalah perundungan di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan hal yang sangat salah dan saya akan jelaskan ke dalam 3 argumen saya secara rinci. Yang pertama, pembicara satu dari tim pemerintah berargumen bahwa mekanisme yang ia sampaikan akan bekerja karena adanya pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik untuk pantas mendapatkan wewenang menghukum siswanya berdasarkan investigasi dan proses-proses yang akan dilakukannya. Padahal kita tahu bahwa hal tersebut, kualifikasi tersebut, pelatihan-pelatihan yang tidak disebutkan secara rinci berapa lamanya itu, tidak bisa dibandingkan dengan pelatihan atau ilmu yang dimiliki oleh pihak-pihak berwajib seperti polisi. Bagaimana bisa tenaga pendidik yang diberikan sosialisasi bisa menjadi hakim dan eksekutor yang akan berpengaruh terhadap masa depan siswanya yang ia seharusnya didik secara moral, bukan untuk dihukum. Dan itu juga kita juga bisa harus mengakui bahwa adanya konsep anak favorit, di mana banyak oknum guru atau tenaga pendidik yang berusaha untuk melindungi anak-anak favoritnya dari jeratan hukum dan konsekuensi yang lain. Dan bagaimana bisa tim pemerintah menjamin hal tersebut tidak terjadi ketika pihak sekolah diberikan wewenang yang sebesar ini. Lalu argumen saya yang kedua adalah mengenai ketidakpercayaan ortu. Sebelumnya disampaikan oleh pembicara satu dari tim pemerintah bahwa orang tua mempercayakan anaknya ketika datang ke instansi pendidikan untuk mendapatkan pendidikan secara ilmu maupun secara karakter. Nah, padahal kita tahu bahwa instansi pendidikan memiliki berbagai macam blunder, mulai dari sisi pemberian ilmunya. Banyak sekali kasus yang kita temui di mana orang tua siswa mengkomplain mengenai kurikulum yang ada, atau mungkin dari oknum-oknum guru yang berusaha menanamkan prinsip-prinsip yang tidak diinginkan oleh orang tua siswa. Dan bagaimana bisa tim pemerintah mengatakan bahwa orang tua sudah percaya secara penuh terhadap tenaga pendidikan mengenai masalah ilmu dan pendidikan karakter yang didapatkan oleh anaknya. Dan itulah mengapa kami, tim oposisi, berusaha agar sekolah tidak memiliki implikasi yang lebih kuat lagi dalam menentukan masa depan dan pikiran dari seorang anak atau anak didiknya. Karena kita tahu bahwa tenaga pendidikan memiliki andil yang kuat dalam membentuk karakter. Dan jika karakter-karakter ini dibentuk melalui hukuman-hukuman yang berat sesuai dengan investigasi yang dilakukan oleh tenaga pendidikan ini yang tidak memiliki kualifikasi yang jauh lebih cukup dibandingkan lembaga-lembaga lain atau mungkin pihak yang berwajib, itu akan menghancurkan masa depan generasi muda kita. Lalu yang ketiga, adanya juga argumen yang disampaikan oleh pembicara satu, di mana ia berusaha untuk menyalahkan polisi mengenai bahwa polisi tidak akan memandang kasus perundungan dengan serius, dan dia membandingkan dengan kasus-kasus di mana misalnya perampokan saja tidak diurus dengan benar. Tapi jika menggunakan logika yang sama, maka dari itu mengapa bank tidak saja diberikan kewenangan yang sama seperti yang MOS ini, di mana bank diberikan kewenangan untuk menghakimi nasabah yang dicurigai sedang mencuri uang dari bank, atau ada yang perampokan langsung dihakimi secara tempat. Dan itulah mengapa kita memerlukan peran dari pihak berwajib. Sangat rentan terjadinya adanya main hukum sendiri, dan di mana pihak berwajib memiliki birokrasi yang sudah sangat lama dilakukan, sehingga lebih terkualifikasi untuk melakukan kewenangan-kewenangan ini, kewenangan-kewenangan untuk menghukum. Dan juga saya ingin tambahkan bahwa salah satu contoh hukuman yang disampaikan oleh pembicara dari tim pemerintah adalah adanya kurungan, di mana hal tersebut adalah sangat mendegradasi sifat anak yang akan menganggap bahwa instansi sekolah merupakan sebuah penjara, bukan sebuah tempat di mana ia bisa menempuh pendidikannya. Dan juga kita perlu akui bahwa dengan adanya
kewenangan ini diberikan oleh pihak sekolah dapat secara gamblang dan secara longgar mengambil hak asasi anak didiknya ini untuk menempuh pendidikan yang layak. Dimana kita juga tahu, saya sebutkan lagi bahwa aku apa tuduhan-tuduhan ini tidak selalunya benar, apalagi jika dilakukan investigasi oleh tenaga pendidikan yang tidak memiliki pelatihan yang cukup lama dibandingkan pihak yang berwajib. Dan itulah mengapa saya sebagai tim pemerintah berusaha agar mosi ini tidak terjadi. Karena jika pihak sekolah diberikan kewenangan yang sebesar ini, akan besar kemungkinannya untuk disalahgunakan. Akan besar kemungkinannya anak didik melihat bahwa instansi pendidikan bukan sebagai instansi pendidikan, tapi sebagai instansi di mana ia akan dihukum. Dan yang ketiga, perlunya adanya solusi lain, mekanisme lain, alternatif lain yang jauh lebih baik daripada memberikan kewenangan ini terhadap tenaga-tenaga pendidik ini. Seperti contoh, jika pembicara satu pemerintah mengkritik mengenai kinerja polisi, maka solusi alternatifnya adalah untuk meningkatkan kinerja polisi, meningkatkan efektivitas dari polisi, bagaimana mereka merespons sebuah kasus atau aduan, bukan dengan memberikan kewenangan terhadap aktor-aktor yang tidak terkualifikasi untuk melakukan kewenangannya. Dan juga solusi alternatif yang lain adalah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, lembaga sosial masyarakat lain, di mana hal ini sudah sering terjadi, di mana sekolah sering bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang khususnya bergerak di perlindungan anak mengenai penyuluhan dan sosialisasi buruknya perundungan jika dilakukan ke teman-teman sebaya. Dan hal ini yang tadi juga disebutkan oleh pembicara atau tim pemerintah juga menurunkan tingkat perundungan yang ada di lingkungan sekolah. Dan itulah mengapa kami merasa bahwa banyak solusi alternatif yang jauh lebih baik daripada mosi yang dibawakan oleh tim pemerintah, dan mosi ini seharusnya tidak terjadi di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih.